فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Jawab secara ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Pak Ustadz, dulu sewaktu masih gadis banyak sekali dosa yang dilakukan. Setelah menikah saya sudah bertaubat. Akan tetapi sulit sekali untuk tetap istiqomah. Terkadang masih saja dilakukan perbuatan yang sejatinya saya tahu itu tak boleh. Dan nanti kita sadar lagi. Bagaimana ini Pak Ustadz? Apakah taubat saya terima jika seperti itu terus? Bagaimana kita bisa tetap dalam istiqomah? Masya Allah, barakallahu fiik. Bagi ibu atau bapak yang bertanya, dalam masalah dosa ikhwah, siapa di antara kita yang gak berdosa? Tidak ada seorang pun di antara kita yang gak berdosa. Sahabat juga bertanya, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsah? Ya Rasulullah, siapa yang gak pernah menzolimi dirinya? Artinya semua kita berdosa. Yang jadi masalah adalah seorang yang berdosa tapi dia tak merasa berdosa. Ini yang repot. Dia sudah bermaksiat tapi dia tak merasa berbuat maksiat. Orang yang seperti ini tidak akan pernah sadar. Ya, tidak akan pernah sadar. Setiap kali dia melakukan dosa dianggap biasa-biasa saja. Itu bukan dosa. Bahkan jangan-jangan dia merasakan itu sebuah kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Yang seperti inilah yang akhirnya tidak ada kata taubat. Karena dia belum mengetahui itu sebuah dosa. Mengapa orang bisa taubat? Yaitu dikarenakan dia sudah tahu itu sebuah dosa, itu sebuah kesalahan. Tapi selama dia belum tahu itu sebuah kesalahan, dia nggak akan taubat dari perbuatan itu. Apalagi kalau dia merasa benar. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, Innallaha hajabat taubatu an sahibal bid'ah. Sesungguhnya Allah itu menghijab, menutup taubat dari pelaku bid'ah. Hatta yada'a, sampai dia tinggalkan bid'ah tersebut. Mengapa tidak ada pintu taubat bagi orang yang pelaku bid'ah? Ikhwah, mengapa demikian? Dikarenakan para pelaku bid'ah, mereka tidak merasa itu sebuah kesalahan. Sementara taubat dari sebuah kebid'ahan itu setelah dia yakin, setelah dia sadar bahwasanya itu bid'ah, barulah dia bisa sadar. Tapi selama dia masih mengakui itu sebuah perbuatan yang baik, sebuah perbuatan yang berpahala, dia nggak akan mungkin taubat dari perbuatan yang dianggap benar. Inilah masalahnya sahibul bid'ah. Pelaku bid'ah itu tidak akan bertobat. Demikian. Tapi Ustaz, ada kok pelaku bid'ah akhir taubat. Itu setelah dia sadar bahwasanya kebid'ahan itu salah. Demikian. Ya. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Nah, jadi sebagaimana yang kita katakan tadi, yang repot itu, yang sulit itu orang yang enggak mengakui salah dan tidak tahu dia salah. Tapi Masya Allah, si penanya ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dia masih mengakui itu sebuah kesalahan. Ketika kita masih mengakui sebuah kesalahan, kita masih ada keinginan untuk bertaubat ikhwah dari perbuatan itu. Ya. Kita ada kemungkinan besar untuk bertaubat. Untuk bertaubat dari perbuatan itu. Karena kita tahu kita salah. Demikian. Lantas Ustadz, kita sudah taubat tapi ternyata terjerumus lagi, taubat lagi, terjerumus lagi. Apakah taubat kita terima? Allah tetap menerima taubat. Innallaha yaqbalu taubatal ibad ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat semua hamba, seorang hamba selama nyawanya tidak sampai di tenggorokan. Itu ikhwah. Jadi selama kita masih hidup, Allah tetap menerima. Asalkan taubat yang kita lakukan itulah taubat nasuhah. Kalau dia dosanya dosa kecil, maka istighfar. Sebagaimana Rasulullah SAW satu hari sampai istighfarnya 100 kali. Ya. Dan memang da'bul ulama, yaitu karakter para ulama dahulu itu. Karakter para ulama itu memang banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Banyak mengucapkan istighfar. Dan istighfar ini bisa menghilangkan dosa-dosa kecil. Demikian ikhwah. Demikian juga makanya ada para ulama yang menyebutkan
apa namanya? Taib. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ya beristighfar atau dengan apa? Wudu. Rasulullah katakan kan kalau kita berwudu itu maka dosa-dosa wajah kita ini berjatuhan dengan air wudu. Ketika kita basuh tangan kita maka dosa tangan ini berjatuhan dengan seiring dengan jatuhnya air wudu. Itu termasuk yang bisa dihapuskan dengan dosa-dosa kecil atau dengan amalan-amalan seperti seperti puasa Asyura, puasa Muharram ya. Yang Rasulullah katakan saum yaum Asyura tukaffir sanata madiyah wal baqiyah, puasa hari Asyura itu siam yaum Arafah, puasa hari Arafah tukaffir sanata madiyah wal baqiyah, puasa hari Arafah itu bisa menghapuskan dosa setahun setelahnya dan 1 tahun sebelumnya ya, 2 tahun berarti. Itu dosa yang mana? Dosa kecil. Kalau puasa siam yaum Asyura tukaffir sanata madiyah, kalau puasa Asyura menghapuskan 1 tahun. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Nah, ini semua dosa-dosa kecil. Kalau dia dosa besar, kalau kita taubat nasuhah, Allah akan ampuni ikhwah. Ya, Allah akan ampuni. Allah katakan wa qul ibadi la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hambaku, jangan kalian putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha penerima taubat. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah itu mengampunkan semua dosa. Allah enggak peduli kalau Allah mengampuni. Semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya bertobatlah kepada Allah taubat nasuha. Syaratnya dia harus menyesal dengan perbuatan tersebut. Kemudian dia hentikan dosa tersebut dan dia tidak ada keinginan untuk mengulangi lagi. Itu dia. Pertama, dia menyesal berbuat dosa besar tersebut, kemudian dia hentikan dosa tersebut dan dia tidak ada keinginan untuk mengulangi dosa tersebut. Itu dia. Nah, taubat nasuha. Kalau ini ada pada dirinya, maka Allah akan hapuskan semua dosa-dosa besarnya. Demikian ikhwah. Kemudian nanti entah berapa tahun kemudian dia terperosok lagi lah pada dosa besar. Ya dia taubat lagi. Ya dia taubat lagi. Allah terus akan mengampuni. Ya Allah akan terus mengampuni, ampuni. Demikian ikhwah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala suka, senang, sayang dengan orang-orang yang senantiasa bertobat dan mengakui kesalahan serta dosa-dosanya. Makanya ikhwah, baik bapak ataupun ibu yang bertanya ataupun kita semua, saya, antum dan lain-lainnya, maka banyak-banyaklah bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuna lam yadlim nafsah. Tidak ada, apa ada di antara kita yang tidak menzalimi diri kita sendiri. Kita semua menzalimi diri kita sendiri. Makanya banyaklah bertobat. Ya, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat, Tawwabur Rahim, Maha penerima taubat, dan Allah itu Maha kasih sayang, Maha penyayang. Demikian ikhwah. Jatuh lagi, tobat lagi. Jatuh lagi, tobat lagi. Dan sungguh-sungguhlah kita dalam setiap kali bertaubat. Allahu a'lam bissawab.